ya. Wih, Alhamdulillah sudah lama tidak bersua, tidak berjumpa Jaga Bayi. alhamdulillah, alhamdulillah. Mohon dimaafkan bukan Bung Laga lupa diri. Bagaimana kabar Jaga Bayi? Alhamdulillah sehat. Subhanallah. Ya. Sudah lama sekali kita nih nggak jumpa nih. Karena faktor kesibukan masing-masing. Alhamdulillah. Kesibukan Ya. di sisi yang lain Jaga Baya sama memberantas antek-antek dari setan caping, sinto geni, sinto gendeng, entah Iya. apalah. Bung Laga seperti itu juga. Tapi syukur alhamdulillah Bung Laga, kita mendapatkan sebuah kabar angin bahwa pendekar Siam ini salah satunya sudah mengakui atas perjalanan selama ini memang dia sudah mengakui kesalahannya. Iya, iya. Nah, antara inilah ada satu kesadaran. Inilah contoh para preman-preman yang gadungan sekarang ini, yang Iya. biadab ini, yang selalu merugikan orang banyak. Iya. Inilah contoh kaca pedomanan mereka supaya mereka ini sadar, ingat. Jadi bukan motong kalimat. Tadi Ya. ada katanya pendekar Siam itu memang bagaimana? Itu pendekar baru atau bagaimana Jaga Baya? Sebenarnya pendekar Siam ini, ya pendekar gembar itu, antara kakak adik ini ada salah satu dia sudah mengikrarkan hatinya ingin sadar atas selama ini perbuatan perjalanannya, sudah mengakui yang salah satu. Tapi pengakuan ini belum kita nyatakan real, ya. Apa karena dia ini terpepet, terpojok atau gimana? Ya, tapi kita alhamdulillah sudah memberikan satu semangat, ya. Jadi perjalanan kita ini selama ini tidak sia-sia, gitu kan? Membuahkan hasil. Nah, walaupun dihajar badai, dihajar hujan, ketika Bang Ledi buang di kali kan, sampai kali itu besar 3 hari 3 malam, entah ada banyak buayanya di hutan rimba yang begitu banyak binatang buas, sampai kaki banyak yang sakit, nggak makan waktu itu kan. Perjuangan kita nih, alhamdulillah berhasil kayaknya, Tidak sia-sia. tidak sia-sia. Inilah yang saya bersyukur, Alhamdulillah. ya, dinyatakan tujuan ini. Jadi aku ini sangat bingung, tiba-tiba beliau ini datang para sahabat. Ini sahabat aku yang paling akrab sekali, paling dekat. Jadi tadinya Anda tadi duga. Nah, iya. Tapi inilah sebuah takdir Jaga Baya. Nah, makanya gini, Bung Laga. Kadang-kadang kita tidak menyangka, ya. Jangan sekali kita mengukur seseorang dengan ukuran pikiran kita. Buktinya sekarang, saya tak ada kabar muncul Bung Laga. Ini luar biasa. Subhanallah. Saudara saya. Wah, Masya Allah. Jadi, kalau datang ke Padepokan ini, jelasnya kayaknya seenggak-enggaknya bau durian apa bau nangka di bawah. Ya sebenarnya segala bau Jaga Baya. Segala bau, Iya. ah. Jadi bau tersebut serba komplit. Lo komplit, Ah, luar mau biasa. asam, mau manis, mau pahit, komplit pokoknya Jaga Baya ya. Ini kalau sudah ada kalimat mau asam mau pahit, wah ini kayaknya dalam sumur yang gak enak ini. Tapi benar kata Jaga Baya sama sahabat. Mengukur seseorang jangan dari basic luar ke dalamnya. Nah, benar. Apa ada kabar cerita yang gimana? Kita rokok dulu. Di sisi lain Bung Laga ini, nah inilah begitu banyaknya antek-antek dari apa setan caping, apa situ geni, situ gendeng. Nah, benar itu ya. Sama Jaga Baya di sini mungkin Jaga Baya mengatasi keberuntungan kebiadaban kelewang, Amuk kelawar. kelawor, Iya. apa namanya Kayak Mat Jago. si ratu koper, ratu dolar, karena itu. Si ratu bangsat saya bilang itu. Bung Laga juga di sisi lain menumpas ada yang namanya Jaga Baya Bonke Silintah Darat. Astagfirullahaladzim. Berarti bongke itu masih juga. Masih saja Jaga Baya. Masya Entah sampai kapan mereka taubat. Dia nggak ada waktu untuk niat dia sadar. Nggak ada. Umur sudah kepala 6 masih saja ya, tapi ya kita bersabar juga ya. Nah, inilah satu tujuan ini. Karena kesabaran itu satu bisa memecahkan kalimat-kalimat orang yang selalu mengecam kita. Iya. Dengan doa-doa para sahabat kita yang mendoakan supaya doa itu akan membelah bumi dan langit. Amin ya Apabila Allah menjambahnya. Luar biasa. Saya sangat mengharapkan sekali doa-doa dari para sahabat-sahabat kita ini. Ya karena Jaga Baya, Bung Laga bukan siapa-siapa terpaksa sahabat. Iya, benar.
bagaimana padepokan ini apa masih mereka diincar, ingin dibakar? Kalau padepokan ini, Bung Laka, makanya aku bingung. Dikatakan di sini ada kata karunia tidak ada. Ya. Dikatakan ini memang padepokan mewah pun tidak ada, iya kan? Tapi selalu bikin permasalahan ada lari di sini. Mereka ini mengatakan bahwa ini adalah tempat yang sangat hebat untuk dibeli. Saya mau tidak mau harus dikeluarkan dari sini. Kalau tidak, mereka ingin membeli secara paksa. Ya. Sungguh mulia hati sosok dan figur seorang Jagabaya, sahabat-sahabat semua. Jujur, dari lubuk hati Bung Laga yang paling dalam amat sangat sedih, menangis, pilu dikarenakan begini, sahabat-sahabat semua. Dengan pondok yang sederhana, tapi Jagabaya telah berikrar memperjuangkan anak-anak agar bisa mendapatkan ilmu agama. Subhanallah, Subhanallah, ya benar-benar. Karena tujuan kita itu cuma satu, ya. Walaupun saya seperti $100 yang katanya kaya mana orangnya, mobilnya banyak, ya. Maka saya bilang itu, yang saya singgung, yang saya tuju kalimat saya cuma satu, $100. Mobilnya banyak, kemana pakai mobil, pakai pengawal dia. Tapi kalau dia nanti mati, bukan mobil gak dibawa, kerangka yang digendong orang 4 itu yang bawa dia. Makanya untuk sadarlah hal $100. Sering saya katakan di Jagabaya ke yang lain-lain. Iya ya. Kita terlahir tanpa sehelai benang pun, Nah, kembali paling 13578 sekian kapan. nah ini. Tapi mereka belum sadar. Tapi gak kesana ngebacanya, Bung Laga. Iya, hanya membaca kemampuan didorong hawa nafsu tadi, merasa gagah, Benar. didamping ilmu yang salah tadi. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi seolah-olah $100 ini dengan uang yang begitu berlimpah, Nah, dia bisa saja semena-mena dengan kekuasaannya tersebut. Nah ya inilah, makanya di balik permasalahan padepokan saya ini, semua sudah kebaca semua. Iya. Di belakang ini adalah penyakitnya si $100 ini. Yang lebih, saya sampai menangis dalam ketika saya mencari Bang Re. Wah, ketika saya mencari ini, siapa tuh? Wakari yang hilang. Iya. Rupanya itu semua akal-akalan dari mereka supaya saya bisa meninggalkan padepokan ini. Ketika saya pulang, semua kayu roh habis ditebang Oleh mereka. Astagfirullah. Pakaian santri-santri ini semua hancur berantakan. Kami nggak ada lagi tempat kami untuk memasak, Pak. Semuanya hancur. Keganasan $100 bersama antek-antek. Sudah lewat batas mereka Jagabaya. Ada lagi yang waktu belum lama kejadian, Bung Laga. Ceritanya, mereka menurunkan alat berat di bawah bukit sana untuk menggusur sebuah lahan ke sini supaya bisa ada jalan. Iya. Tujuannya untuk mengambil ini. Iya. Akhirnya masyarakat bertanyalah sama Ki Jagabaya, karena mereka tuh tumpang sari di tempatnya tanah Pak Haji. Iya. Tapi mereka seolah-olah pengen menguasai. Iya. lahan tersebut. Akhirnya masyarakat ini bergegaslah bersatu mengusir alat berat itu. Akhirnya pergilah alat berat itu bersama anak buah $100. Iya. Tapi malam besok terjadi rumah-rumah masyarakat dibakar oleh kelewang sama kelowar antek-anteknya. Tapi punya pikir Jagabaya. Nah, Jadi seolah-olah kalau kita renungkan patah tumbuh hilang berganti, belum tuntas, belum usai setan kembar, muncul kembali pendekar aliran hitam lagi. iya ya, inilah yang saya bingungkan. Kalau kebanyaknya, iya. Apakah tidak sadar diri? Apa memang tidak sadar? Apa memang mereka itu tidak menyadari? Ini yang aku bingung. Mereka, saya yakin mereka tidak menyadari gitu banyak. Tapi mudah-mudahan dengan rasa kesabaran kita, ya mereka juga akan terbuka, terketuk itu hidayahnya. Ya itulah tujuan kita. Ada apa juga banyak? Ada. Ada. Silakan. Para sahabat-sahabat, saya nggak nyangka beliau datang. Luar biasa. Rupanya dia yang motif dia mau. Wah, saya ini dapat rezeki besar saya kira ini kan. Beliau ini datang. Subhanallah. Ini Tapi- sahabat saya paling. Tapi sahabat-sahabat Bung Laga ini
datang tadi undang, pulang tadi antar. Biasanya kalau beliau ini datang, biasanya, waduh, mesti ada kalimat-kalimat untuk Ki Jagabaya biasanya. Allah Akbar, subhanallah. Inilah suatu karunia yang tidak kita duga-duga, Jagabaya. Iya, karena kalau kita satu rame begini selalu membuka, selalu bisa memanjangkan umur. Karena bagi membukakan pintu milik rezeki. bagi Bulaga, Jagabaya, Nah, kita bukan manusia yang sempurna. benar-benar itu. Benar. Mungkin di basic di pandangan mata Bulaga tidak punya salah, padahal banyak begitu kesalahan. Jadi Jagabaya pun halnya sama. Jadi Sama. mumpung kita masih hidup, saling memaafkan. Nah, ya inilah gunanya. Jadi tim yang solid kan. Iya, subhanallah, alhamdulillah. Makanya di sini ya, Bulaga, saya kadang-kadang bingung para preman sekarang ini kan, malah menggila semenjak tali pocong itu dibakar oleh Bang Rin, mengamuk nggak keruan. Iya, alasannya tujuannya minta kembalikan tali pocong itu. Dan saya bisa membaca apa namanya, ada firasat Jagabaya. Gimana? Tali pocong ini, makanya mereka ini amat sangat biadab, sangat brutal dan sangat keparat. Rupanya tali pocong yang mereka lakukan ritual, tali pocong perawan desa yang telah lama di dalam makam dibongkar kembali. Astagfirullah, luar biasa. Ya. Kalah kekejinya mereka. Nah itu Jagabaya. Sudah bersangkutan dengan yang namanya luar biasa. Padahal kalau kita pikir pola dengan sadar, Iya. orang yang sudah mati dimakamkan, dikapaskan, sudah ditanam, untuk apa gunanya? Kalau kita sadar, iya, kita baca kesadaran, Benar. apakah tidak kita ada tempat kita bertanya? Ya, carilah guru di mana kalian melangkah sampai ke ujung dunia. Jangan kali-kali kan ke makam yang sudah yang lama dipendam. Subhanallah, iya, Sudah kelewatan. udah kelewatan. Disangka mungkin hidup ini akan lama, ya padahal hanya sebentar. Nah, inilah. Nah kayak begini Jagabaya ya. Bulaga datang kemari, ngobrol, silaturahim, kita bersenda gurau kan. Ya. Kita tidak bisa memastikan apa Bulaga duluan yang meninggal dunia atau Jagabaya. Ya benar. Benar. Mereka belum sadar Jagabaya. Tidak sadar ke situ. Karena mereka selalu di bawah hawa nafsu yang perjalanannya yang sangat luar biasa. Kalau bisa isi di dunia ini, mereka akan ingin menguasai. Iya, benar sekali. Tapi ya memang untuk menginsafkan, menyadarkan preman-preman yang brutal tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya benar, Butuh kesabaran. Ya. Karena begini lagi, menghadapi preman ini seperti menghadapi orang yang kurang. Ya, benar. Ini yang bingung. Kalau orang ini memang kurang stres, ya kan? Sudah, dia ini memang kurang. Polanya begini, arahnya begini, ya sudah kita kasih begini. Nah, kalau menghadapi preman ini dibilang kurang, otaknya jalan, ya kan? Dibilang nggak sadar, ingin membunuh. Nah, itu tadi. Ini yang kita bingung ini. Benar itu Jagabaya. Jadi gimana cara kita mengalurkannya, melakukannya supaya mereka ini kan tenang, nyaman, tidak terlalu ambisi mereka ini. Ada segelintir komentar dari apa namanya para sahabat nih Jagabaya. Bung Laga, apa tidak bisa pada lampu Jagabaya, Bung Laga dan tim seperti orang lain memberantas sekaligus, jangan bertele-tele. Nah, perlu Bung Laga jawab, dari zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, memang kejahatan ini tidak akan pernah punah, tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah usai sampai hari kiamat tiba. Benar. Ya. Jadi wajar habis preman ini timbul yang ini, habis preman yang itu timbul kembali yang itu. Jadi bagaimana kita menginsafkan, menyikapinya? Benar kata kamu tadi bulan. Karena yang diturunkan di atas bumi itulah godaan manusia ini. Yang satunya jin sama setan. Tadi benar. Ya, dibawa dengan hawa nafsu. Jadi itu tidak akan bisa dimusnahkan kalau nggak kiamat. Benar. Selesailah itu.
Dengan kesabaran inilah kita akan dicoba. Iya. Apa kita sabar? Apa kita kuat? Apakah kita mampu menghadapi seseorang? Bukan orang banyak, satu orang ini nih. Kalau kita mampu dicoba, bisa menjalani dengan apa yang pernah kita hadapi, pahit, manis, asin, badai gimana, ya kan? Kalimat dari kebun binatang keluar, tapi telinga ini merasa dingin dan tenang. Kita menyikapi lapang dada. Itu yang sangat luar biasa. Benar. Seandainya saja, sahabat-sahabat semua ya, ini seandainya saja preman-preman itu kesombongannya telah lenyap, kami yakin mereka akan sadar, kami yakin mereka akan insaf. Kita lihat kenapa iblis dikeluarkan dari surga, karena kesombongan. Nah, ini. Iya kan? Ya benar, Nah. benar. Seandainya mereka sadar bahwa ada siksa kubur, seandainya tahu mereka ada surga dan neraka, saya pastikan, Ki Jagabaya pastikan mereka akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Iya. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Tapi begini pula kan, dengan kemampuan kita yang dapat, dengan ada sedikit yang kita pahami dalam perjalanan hidup ini, apabila preman ini tobat dengan hatinya, dengan sikap pelakunya, dia menyadari atas perbuatannya, benar-benar dia tobat luar biasa. Kalimat dia tuh masin, ucapannya tuh masin. Tengah malam dia sholat tahajud, akan meneteskan air matanya, berlimpah dengan mengucapkan minta ampun. Luar biasa. Dan pepatah mengatakan lebih baik mantan kiai daripada mantan preman. Nah, yang ini tujuannya, Ulaga. Masya Allah subhanallah. Makanya para sahabat-sahabat, jangan sampai tertipu kalian. Ya. Masya Allah subhanallah. Kalimatnya Bung Laga nih luar biasa. Iya, menanam. Ini Jagabaya, ini Bung Laga baru lihat nih apa namanya di dalam botol ini apa saja, dan namanya serta manfaat faedahnya apa saja Jagabaya? Wah, banyak sekali. Ini apa Jagabaya? Nah, kalau ini sebenarnya ini adalah saya belajar dari guru saya dulu. Oh. Ketika dia melihat dunia ini alangkah tidak jauh dari wanita dan minuman. Ya, banyak sekali orang yang pakai alkohol tapi menghancurkan jiwa raganya sendiri. Iya. Aku tanya sama guru, gimana cara mengatasinya apabila racun itu dalam tubuh kita dari sebuah makanan, seperti alkohol, seperti rokok, seperti barang-barang mengandung kimia. Cuma ada satu katanya. Iya. Cuma ada satu itulah obat untuk musnahkan racun di dalam tubuh. Cuma satu itu. Jadi inilah yang saya bikin belajar. Cuman ada di Ki Jagabaya. Jadi intinya ini untuk mengikis karatan-karatan akibat efek dari alkohol, akibat dari minum-minum keras. Iya, seperti kita sekarang kan banyak sekali makanan yang mengandung formalin. Iya, formalin ya. Semua makan sekarang ini banyak obat semua. Zat kimia ya. Iya, zat kimia. Tidak ada lagi, cuma satu inilah untuk memusnahkannya. Dengan cara inilah. Ini obat namanya obat kuno. Obat kuno. Subhanallah, tapi alhamdulillah. Ya, karena obat ini sangat terbatas Bung Laga. Ya, karena bahannya susah juga kita cari. Ya, paling ada berapa biji. Paling kadang-kadang negeri kita pakai paketnya 2 juta rupiah. Berarti Jagabaya obat ini amat sangat besar sekali faedahnya. Iya, luar biasa. Ibarat kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Nah, ini. Oh, daripada kita kesana kemari berobat kesana kemari habis uang ratusan juta. Nah, ini benar tujuannya. juga Jagabaya. Karena di zamannya Rasulullah dulu, zaman Nabi Muhammad itu, nggak ada lain. Apa yang diciptakan dan sebumi itulah obat kita. Tidak akan diciptakan dan sebumi kalau bukan untuk kemampuan kita. Inilah. Makanya kadang-kadang ya manusia nih banyak salah jalan. Sudah tahu obat, pemakaiannya beda, dibikinnya kayak makan nasi. Nah ini kadang-kadang ada lagi saya dengar anak-anak muda nih sudah tahu obat apa tuh anjing gila, ya diminum lagi dia lah yang jadi gila, bukan anjing yang diobati, dia yang jadi gila jadi anjing. Ini banyak sekali terjadi. Banyak terjadi. Makanya gini, Bung Laga, makanya Ki Jagabaya ini membuka
live streaming ikatan batin ini Iya. gunanya untuk memecahkan permasalahan. Apabila kita baskom itu diteteskan sebuah air akan penuh nanti, Iya. akan terjadi bendungan yang sangat luar biasa. Disinilah kita memecahkan bersama. Isi tujuannya. Jangan sampai ada permasalahan tidak bisa dipecahkan, diakhirkan hidup dengan sangatlah mengerikan. Kalau bisa janganlah. Makanya saya mengharapkan para saudara-saudara saya dimanapun kalian berada, jangan memecahkan. Kalau bila tidak mampu, disinilah linknya kami bikin supaya kita sama-sama memberikan satu masukan, satu jalan. Siapa tahu lantaran dari Bung Laga, Ki Jagabaya ada jalan keluarnya. Tidak ada, tak mungkin. Semua pasti ada jalan keluarnya. Tujuan kita bersama hidup ini luar biasa. Alhamdulillah. Jadi ngomong-ngomong, Bung Laga sudah lama tidak lihat Wakari juga Pak ya? Memang Wakari ini kan mendengar kabar dari Bang Re terdesak antara diserang 5 pendekar hebat, ya kan. Wakari saya memang saya perintahkan turun gunung supaya untuk membantu beliau. Karena saya tidak bisa meninggal Padepokan ini. Tapi sudah lama kali Wakari gak kesini. Mudah-mudahan siapa tahu dia datang ke sini. Iya. Kira-kira di dalam perjalanan aku mendengar kalimat Bonke tadi, ya kan? Aku sampai, wah, saya kira Bonke ini nggak muncul, sudah sadar diri. Ternyata luar biasa. Masih saja juga Iya. Pak ya. Masih saja. Sering kali Braga coba bersabar untuk mengatasi kebiadaban mereka. Semakin Bulaga bersabar, semakin mereka merajalela. Astagfirullahaladzim. Bonke ini sering memakan keringat orang. Masya Allah. Padahal yang Babi ngomong salah satu contoh kerja bangunan orang ini, gajinya, uang yang terima gaji dari kerjaan kasar tersebut diambil paksa oleh dia. Luar biasa Nah, mengerikan. Satu tetes keringat yang dari badan keluarnya dari berapa lapis, dari tulang ke daging, dari daging dilapiskan dari bungkusan kulit muda, kulit putih dibungkus lagi dengan lapisan darah, dari urat, masya Allah berapa lapis dia makan, ala keberatnya. Itu juga banyak. Jadi ngomong-ngomong bagaimana kebiadaban kebrutalan kelewang ini bagaimana? Masih saja mereka songong. Iya. Ketika si kelawar ini menghancurkan, membakar rumah, cerita yang saya singkat saja. Saya bukan tidak mau, karena di sini tempat Padepokan, bukan tempat perkelahian, permasalahan dipecahkan di sini. Jadi mengancam ke sini. Jadi suatu saat saya merasa terpanggil untuk menantang si kelawar. Akhirnya dia menantang saya. Tantangan kelawar inilah saya siapkan waktu itu. Saya cari di pertempuran air Muara 7 di bawah Bukit Tengkorak. Ketika saya Wakari luar biasa, Wakari datang. Alhamdulillah. Wakari jauh jalannya. Baru tadi saya ucapkan muncul Wakari, subhanallah. Jadi kalau beliau ini kalau sudah naik ke gunung ini pasti bawa duret kayaknya. Ini kan kalau jodoh nggak kemana. Sebenarnya dia ini ya. Wakari tadi sempat Bulaga menanyakan kepada Ki Jagabaya, apa Wakari sering kesini ya? Sering, tapi udah agak lama nggak. Kalau masalah seringnya ya memang tetap sering. Yang kami pan masalahnya ya dianggap ya satu rumpun. Jadi walaupun bagaimana kejadian tetap kami bersatu. Apapun terjadi. Kami membagi pekerjaan. Karena di sana lagi ada permasalahan Bang Re Lampung, Wakari, kau turun gunung. Aku tidak bisa meninggalkan Padepokan, sangat baik sekali. Itulah. Ya ada tugas tersendiri lah. Wakari ke sana bisa membantu Bang Re Lampung. Ketika memantau ke sana, Wakari pernah bertarung menghadapi pendekar kembar, 5 pendekar hebat itu. Luar biasa. Memang Wakari ini kalau memang dia sudah habis kesabarannya, tumbang mereka. Ya inilah hebat Wakari. Tapi dia nggak bisa menahan nafsu. Emosi sangat tinggi. Sebenarnya yang tidak. Ya, itu kan yang pernah kita ucapkan, kita nggak pernah jual. Ya betul-betul. Tapi ya berani ngeborong. Ya itu tadi, itu prinsip Wakari ya. Jadi memang prinsipnya memang bagus. Luar biasa Wakari. Nggak pernah usik dan mengusilin orang. Jangan diusik. Jangan diusik. Iya benar-benar ya.
Kata orang dulu itu, Wak Karin seperti gong Wak Raja. Kalau dipukul tabur dia. Iya. Lah ada itu komen neng itu. Neng ini Bandung. Bandung. Halo Bandung. Wak Karin itu red sebenarnya. Iya. Iya. Makanya memang saat ini single parent. Singapura. Karena Wak Karin ucapkan, Wak Karin tidak mencari pacar. Ya, tapi mencari pendamping hidup. Jodoh. Iya. Ya. Mudah-mudahan Pak Kari, mudah-mudahan kedepannya menemukan pendamping hidup dan Yang yang kita terbaik. dukungannya lah Iya. supaya Wak Karin Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. cepat menemukan pasangan lah. Iya, yang penting kalau golok itu mencari sarung. Ya Wak Karin nggak milih-milih, yang nggak ada yang namanya standar itu nggak ada. Enggak ada ya. Yang penting ini ceweknya mau. Iya, menerima padanya. Ya, jelas Iya. itu kuncinya itu. Tapi kalau ceweknya minta kumis cucu gimana? Karena kumisnya lebih dari cucu saya lihat. Oh, itu dalam pertimbangan masalah itu. Dalam pertimbangan? Dalam pertimbangan masalah itu. Subhanallah. Inilah Wak Karin. Oh, ini tadi masalah apa ini yang dipermasalahkan? Ya, ini begini. Ah, Ya, ketika pas saya juga nggak tahu tiba-tiba saudara tidak muncul. Waduh, alhamdulillah sekali. Sudah kan? lama juga Pak. iya. Bulan tidak kemarin. Iya. Jadi mendengar kakak dari pendekar kembar ini kan memang sudah merasa dia ini mungkinan apa dari hatinya, apa dari lubuk dalam, atau hanya ingin mengukur dengan melihat Bang Rey sampai di mana ikhlasnya Bang Rey menerimanya, atau dia ingin membaca sampai di mana ilmu tingginya Bang Rey ini. Saya Oh, belum itu yang tahu. dibahas ini. Oh. Karena saya itu masih was-was. Apakah dia benar-benar tobat nasuha atau gimana? Sepertinya kalau ngelihat dari pribadi dia, Nah, iya tapi nggak ada ucapan sumpah. nggak ada. Nggak masalah itu nggak ada. Nggak Tapi ada. kalau ada dia murni Murni untuk, untuk sadar. Alhamdulillah. Apa yang kita ucapkan tadi, mudah-mudahan itu bisa Iya, benar. terjadi. Ya dia ini setelah ini yang baru sadar ini masalahnya semua selama ini pekerjaan mereka itu serba salah, Nah, serba menanggung risiko. iya benar Iya. kali. Itu nggak tenang. Iya benar. Itulah jalan pilihan dia untuk sadar sekarang. Kalau Wak Karin ini sekarang sudah tenang. Karena Anda dari Bandung. Iya. Tapi begini ya Pak ya. Ya bukankah jodoh maut rezeki itu yang Maha Kuasa sudah mengatur? Iya benar. Ya kalau memang takdir ya tidak bisa kita elak. Ya mudah-mudahan kalau memang Wak Kari memang berjodoh, ya itulah memang doa kita. Tidak usahlah kita masalah masalah itu. Iya. Masalah itu kita tinggal nunggu nasib aja. Nah, apa yang kita bahas tadi? Ayo. Tolong. Kita bahas ini. Wak Karin belum tahu awal asal usulnya. Ayo. Apa? Bu Laga menanyakan bagaimana keadaan kelawar Ratu Dolar kelewang. Katanya nambah menggerutar. Ya, memang selama ini kan termasuk di mereka memang keturunan setan. Iya Mereka benar. ini. Iya. Karena sesuai kalimat Wak Karin. Gimana nggak sesuai? Mereka itu rupanya dibalik semua ini baru ketahuan. Jadi di Bukit Tengkorak itulah tempat mereka menggoda ilmu. Iya. Kalau melihat sifatnya si pendekar, apa? Setan kembar. Bukan. Tapi Ratu Dolar. Nah. Ini maaf ya. Iya ya. Maaf ya Ki. Sumpah mah dia single parent ya, Wak juga single. Diupah 55 miliar untuk menikah dia, ampun Wak. Lu lihat sifatnya itu. Wah, Ki. Jadi aku mengingatkan cerita ini kepada si Damar. Oh ya. Jadi Damar, gini, kau bisa nggak mau nolong aku? Aku mau nolongmu katanya. Ki. Apa? Aku siap. Benar siap. Baiklah Damar. Karena kita terancam dengan diancamnya Ratu Dolar ini. Gimana caranya kita supaya saya tenang, kau juga tenang? Untuk meredam ini. Iya, untuk meredam ini. Gimana Ki? Saya siap. Apapun yang terjadi. Nah, coba. Gimana kalau kau kujodohkan nama Ratu Dolar? pokoknya kita ampun ya. Ngangkat tangan. Dia angkat tangan. Kalau masalah ini, saya angkat tangan, kata dia. Ya melihat dari sifatnya. Nah, dari Iya, sifatnya. Dari sifatnya ini. Sifatnya mengerikan, kata dia. Jangan-jangan Amar nanti dijadikan kelinci percobaan lagi. Nah, kena dilihat dia, Adler ini apa manusia, apa sifatnya apa katanya kan? Bentuknya aja kayak manusia. Memang Amar masih muda belia. Nah, masa aku gitu tadi kan? Iya. Rupanya, sedangkan anak murid tua aja angkat tangan. Iya, lebih baik dia mati terpanggang daripada dia disangka itu nama kan Ratu Dolar. Sebenarnya kekurangan di dia itu nggak ada sih sebenarnya. Kalau untuk kekurangan ekonomi Pak. Nggak ada. Tapi apa yang diturunkan nafsunya itu? Karena begini,
setiap orang sudah bergandengan dengan hawa nafsu setan. Karena saya buka cerita dari balik takbir semua ini. $100 ini adalah turun dari Bukit Tengkorak. Yang ini harus Dengan diwaspadai. maksudnya apa nih? Dengan inilah semua akan dikuasai sama dia. Oh, Iya. Duitnya dari mana? Nggak tahu, nggak ada hitungannya. Aku dengar di sana perusahaannya, di sana tempatnya, di mana rumahnya. Saya lihat ada villa yang paling terbesar. Saya tanya, apa ini villa? Iya, di mana? villa. Oh iya ya Pak Kari. Tapi Ratu Dolan nggak pernah nginap di sini. Subhanallah. Di mana? Nggak tahu. Kadang-kadang dia ke luar negeri katanya. Masya Allah. Ini yang kita takutkan manusia ini. Ya, karena dia merasa paling berduit tadi kan. Nah ini sampai-sampai di luar negeri kata perusahaan banyak sekali. Bandingkan tanah yang seluasnya berapa ini akan dibayar berapa sih? Tapi Wakari Pelaku dengar pemerintah. ini dari pengawalnya ya, Ya, seperti pelawak, pelewak gitu kan. Dia masalah ini Pak agak konsul ini. Masalah apa ini? nah terjadi masalah ini sebenarnya ya. Waktu malam kemarin mereka saya pancing. Ketika saya gendam, sudah saya pagar supaya tidak bisa keluar. Iya. Dor tiba-tiba muncul. Saya buka dikit demi sedikit. Rupanya kesalahpahaman mereka. Kesalahpahamnya begini. Ketika ritualnya keluar ini, si Kelawang menyangka ilmu si jubah hitam sudah dikuasai keluar semua. Sedang keluar gagal ritual. Gitu. Nah inilah permasalahannya. Tidak terimalah si Kelewang. Terjadilah saya dengan orang yang pertempuran. Silatullah tahu masalah ini. Tahu. Apa tanggapannya? Tapi $100 ini tidak mau membukakan cerita kepada saya. Dikarenakan anak buahnya ini lagi semuanya ada permasalahan. Tapi kita doakan dia supaya perpecahan mereka ini terus pecah. Nah, ini supaya ya. Rasulullah nggak ada lagi backnya. Nah, nggak ada backnya. Supaya dia sadar. Kesempatan sebenarnya itu. Jangan Pak, kita ya. doakan supaya mereka ini bersatu, jangan. Jangan. Sangat bahaya. Ya. Sangat bahaya. Bila sekali. perlu mereka ini saling bunuh Ki. Nah, saling habis Iya, sih. sebisa habis. Ya. Biar mereka pun nggak ada lagi backnya mereka itu. Apa pernah diselidiki ya Pak ya? Sebenarnya dari mana berasal $100 itu? Asal usulnya. Saya manusia ini, saya pernah mengungkit-ungkit tapi nggak ketemu. Ya. Iya. Pernah saya press habis Anton mabuk itu, Anton botol. Botol. Iya, sampai berdarah muntah-muntah. Nggak mau sekali membuka. Bahkan Perek. Pak nggak mau juga. Perek sampai badannya habis. Nggak mau. Terpaksa saya lepaskan lagi. Mereka Iya. kuat. Apa ditekan dengan sumpah? Karena di situ kan waktu mencari Bangrai Lampung yang hilang, saya memasuki kawasan hutan Bukit Tengkorak. Disitulah ada sumur darah, sumur merah. Itulah minum air kekal abadi mereka. Dan disitulah mereka susahnya. Ilmu kekekalan. Iya. Disitulah susah memusnahkan mereka nih. Selain mereka diminta ampun kepada emaknya, pada orang tuanya, minum telapak kakinya itu air. Itulah obat satu-satu. Ki, kemungkinan pemirsa ini pun ada minat mau madu, Ki. Oh Coba iya. kasih keterangan Ki. Iya. Cara pengiriman, Iya. cara penggunaan. Apa manfaatnya Pak Kari Coba, ya? Ki. Sebenarnya madu ini Wakari di zamannya Nabi Muhammad SAW memang ini sudah obat di zaman kuno, ya, di zaman kuno itu. Makanya ini sekarang ini banyak dilalaikan. Sekarang ini banyaklah memakai yang instan, Iya. tapi efek sampingnya sangat luar biasa. Saya pernah bilang Pak Kari dengan Ki Jagabaya. Daripada berobat ke sana kemari ke rumah sakit anu, Iya, habis uang ratusan juta. Benar, Ya, benar, lebih benar. baik madu. iyalah sudah tahu, iya. Tapi kalau ini madu obat, kalau yang ini madu racun. Ini juga yang kita, ya. Itu namanya bermadu. Iya, oh bermadu ya. Ya, memang susah kalau sudah bermadu ya. Ya. Makanya para sahabat-sahabat, sebelum hujan sedia payung. Jangan sudah sakit baru bertanya sama Ki Jagabaya, ya. Gimana cara begini? Nah, inilah jangan sampai terjadi. Di sini letak kami ini. Apa yang kami pakai ini adalah obat-obat kuno zaman dulu. Sebelum adanya yang di black sama apa, yang pakai ini, pakai itu. Hasil meracik. Iya. Ini yang dipakai nenek moyang kita dahulu. Iya. Para sahabat-sahabat. Maka Ki Jagabaya itu di sini banyak pernah menanam obat-obatan. Seperti kumis kucing. Iya, banyak sekali. Obatan herbal ya. Iya. Makanya orang
kalau orang kaya gini kan, minum mantual itu pahit sekali kan? Pahit, padahal obat itu. Berarti obat. Nggak mau dia minumnya. Iya, tapi dibalik kepahitan mantual itu kasihan luar biasa. Ya. Itu. Makanya dibilang pahit, nggak sanggup minumnya. Jangan kau anggap pahitnya. Intinya yang kau dapatkan. Iya. Kalau kita benar mau sehat, jangan nanti jantung cangkok, dikasih pen di sini, kasih selang, makan dari hidung. Walaupun kita banyak uang, percuma. Cuma habis bekal Iya. karung uang tadi. Yang nikmatinya bukan kita, Iya benar. orang lain yang nikmatinya. Ini hati-hati. Hidup itu kalau mau nyaman, mau enak, berobatlah yang alami. Coba Ki, cara penggunaan dengan pengirimannya Ki. Nah, kalau obat ini ya, memang saya bilang tadi kan, sahabat-sahabat yang mungkin sudah banyak tahu, kena obat ini sangat kasihan, sangat luar biasa. Ya, kalau digunakan kepada kita yang badannya memang tidak sehat, Iya. memang banyak pegal linu, stamina kita memang sudah berturun. Apalagi untuk anak-anak yang di bawah umur, yang pecah-pecah bibirnya tinggal kita oles, dia yang tidak mau makan kita campurkan dengan buburnya. Ini luar biasa. Satu paket cuma 500.000. Kalau yang apa ini bubuk ini? Serbuk. Ya serbuk ini. Ini sangat jauh para sahabat-sahabat serbuk ini dari Bunda Ratu. Pantai Selatan. Ya, bukan serbuk sembarang serbuk. Ya, hati-hati. Nanti disangka serbuk yang kayak orang-orang sekarang ini. Iya. Iya, jangan salah nilai. Bukan ini serbuk obat. Jangan beli ini nanti dipakai yang lain. Ketangkap lagi laku kan? Salah. Ini serbuk obat. Dapatnya dari pantai Nyai Roro Kidul sana. Sangatlah jauh. Kalau cara pakai gimana sahabat-sahabat? Ambil air panas, ambil 1 sendok, diaduk dulu. Sudah dia melarut, baru kalian minum. Jangan sampai dia tidak mengalut, sudah mengendap dulu. Sudah mengendap, baru kalian minum. Baru sodor 2 sendok madu ini. Jangan banyak-banyak. Banyak juga mabuk lagi, bahaya lagi saya kan. Ada sama-sama menanyakan nih Ki. Gimana? Ini serbuk ini sama saja dengan sabu benar, tapi lebih bagusnya dicampur dengan sarapan bubur. Iya, ini. Dicampur untuk anak-anak kan? Iya. Ini luar biasa. Jangan salah kalian menilainya ya. Lihat khasiatnya. Dari siapa dulu bahannya. Bertanyalah kepada kami apa kegunaannya. Biar kami bisa menyampaikan. Karena kalau sudah telinga sudah tidak mendengar, mata sudah rabun baru bertanya, apa yang kami kasihkan? Sebelum terjadi inilah para sahabat. Maka sama-sama enak. Karena di sini kami membuat live streaming forum bersama. Inilah tujuannya. Supaya kami bisa membantu Anda, Anda pun bisa membantu kami. Bisa saling Bagi ilmu ya. Iya, terbantu. Untuk apa kalau ilmunya tinggi? Tidak saling membantu. Iya, untuk pribadi. Iya, nggak ada gunanya. Inilah gunanya kita nih mengadakan forum kebersamaan. Cuman harganya berapa? 500.000 rupiah Per paket. per paket. Nah, kalau garam ini bukan zaman sekarang, zaman nenek moyang kita dulu. Ya, sebelum ada mobil yang berjalan di sini, sebelum ada pesawat, inilah khasiatnya di hutan. Kalau orang Jawa Barat mengatakan zaman baheula. Jangan, ya zaman baheula katanya kan. Inilah sebelum zaman dahulu itu, inilah khasiatnya. Apa? Hidup kita yang sangat bahaya dulu. Banyak ular, banyak masih gentayangan. Nah, apabila zaman sekarang sudah banyak manusia sudah rapat, usaha di mana-mana, usaha tadi memang tidak nyaman. Tadi bisa laku banyak, sekarang tidak. Di rumah tangga sering panas, biasa tadi tenang adem, sekarang kok tidak nyaman lagi. Ya inilah gunanya. Tinggal kalian bacakan selawat 3 kali, Fatihahnya 7 kali, kelilingi rumah kalian 7 kali keliling. Apabila anak Anda sering menangis di dalam kamar, jangan disetelkan lagu DJ. Tuh ini obatnya. Murah sekali, 300.000 para sahabat-sahabat. Tinggal kalian ambil garam ini, kalian bacaskan selawat 3 kali, Fatihahnya 7 kali. Tinggal campurkan di dalam kamar kalian. Inilah obat. Nah, kalau ini madu hitam ini madu yang sangat jauh dalamnya, di pedalaman, di hutan. Kalau kami bilang ini adalah madu sialang. Oh ya. Kalau madu sialang ini bukan madu sembarangan, persahabat. Banyak cerita orang ngambil madu, dia ngambilnya orang satu kampung mati. Iya, jangan sembarangan madu sialang ini. Ini lain madunya, tapi khasiat obatnya luar biasa. Sekarang saya tanya, usia kalian sudah di atas 50, 40,
stamina Anda sangatlah jauh berkurang. Satu umur, dua mata, ketiga telinga, fisik sudah jauh menurun. Gimana untuk mengatasinya supaya kita seperti awet muda, Benar. seperti semangat hidup, Stamina bertambah. nah kemauan kita gimana luarnya. Nah inilah madu hitam ini, harganya 500.000 dengan serbuk Bunda Ratu. Caranya gimana? Ya inilah, kalau melewatin WA-nya Ki Jagabaya, tinggal kalian catat, ambil pulpennya, siapkan bukunya 0882 1303 9709. Itu untuk Ki Jagabaya. Kalau untuk Bulaga, coba Bulaga WA-nya. Bulaga apa namanya? Kelupaan ya, Pak ya? Lupa. Iya, lupa. Itu Wakari. Wah, kalau belum punya HP, apa yang mau bayar? Ini dia. Tapi Siapa? setidaknya sementara ini ikut berdoa. Ya, alhamdulillah. Apa namanya, penyakit yang cerita para sahabat-sahabat Ki Jagabaya, Wakari, Bulaga kan akan bisa cepat terobati. Ya, alhamdulillah. Kalau Wakari ini lupa, kena lupa dia itu mendayung kapal dengan sendiri. Tapi kalau sudah ada mendayung yang kanan, mungkinan tidak lupa. Ya, insya Allah. Ya. Karena Wakari itu Bisa masih cepat ya. Saya ini kalau Wakari sakit perut. Ya, ceritanya. Banyak jenakanya. Iya. Karena begini, Bung Laga. Kata junjungan kita Nabi Muhammad SAW, apa kita banyak senyum kepada seseorang itu sebelum ditanya kita sudah senyum dulu? Itu subhanallah. Iya, ibadah luar biasa. Iya. Jangan nanti kita merasa cemberut padahal kita nggak punya utang. Ada masalah apa dia sama aku? Nah, ini juga yang bingung kan? Benar ya. Tapi gini Wakari, tujuan $100 ini sebenarnya sangat bahaya sekali. Pernah terungkap? Iya, karena keluar ini tidak dikeluarkan. Dengan dia ini ada tujuan ritual itu. Ritualnya pertama aku gagalkan. Ritual kedua nih, dia pernah ribut sama si kelewang. Kelewang menuduh bahwa kelawar ini sudah mengambil ilmu si jubah hitam semua. Padahal fatal semua. Oh, bukan masalah selisih bagian jatah, bukan. Bukan. Oh. Kalau masalah jatah tanah Pak Haji, setelah diambil alih oleh $100 nanti, mereka itu sebagian punya $100, sebagian untuk kelawar sama kelewang, sama anak buahnya. Itu nanti akan terjadi lagi pertempuran mereka, saling tarik Ya menarik. kita doakan supaya mereka ini pecah. Ya, Jangan kita doakan bersatu. ya benar. Supaya hancur mereka ini, salah satu mati Iya. atau dua-duanya mati lah. Iya. Palangan. Sekedar Ya. usul saran Jagabaya Di mana? untuk membuat efek jerah dari kelawar dan kelewang. Ya sekali-kali lumpuhkan saja Jagabaya. Begini, saya sebenarnya tidak niat sejauh itu. Namanya kita manusia. Aku kemarin sudah ada satu jalan yang bisa mematakan mereka. Tapi aku pikir, alangkah besar dosa. Sekarang mereka tidak usah kuhajar dengan sebuah ilmu yang sangat hebat. Kuhajar dengan serbuk sempong lampu itu. Kuhancurkan ketika mereka menyerang. Walaupun sebelum matanya. Buta semua. Tapi ke depan berapa tahun mereka hidup menderita. Akulah yang dituntut. Itu yang aku pikirkan, jalan keluar. Apakah ada jalan lain? Bisa Wakari, tapi dengan kesabaran itulah satu-satu jalan. Kalau kita sabar, kita yakin apapun ucapan mereka kita lewatkan. Sepertinya kalau Wakari nggak sanggup itu untuk nunggu sabar itu. Nggak ada bagi Wakari. Aku Wakari ini lah. Kalau dibilang ada mana tuh di Arab Saudi, kemungkinan dia singa padang Masalah mereka ini selalu jual, Ki. Ya, gini Wakari, kita menangani permasalahan itu. Kalau mereka membawa api, kita harus membawa air, menghadap. Jangan kita hadap ke kita dengan membawa bensin. Ya kalau airnya habis, apinya terus. Kita harus sadar Wakari, yang kita hadapkan ini adalah sosok preman atau sosok siapa? Belis. Nah, belis. Kalau Kelewatan mereka. ya, memang kelewatan Bulaga. Kenapa saya bilang kelewatan Bulaga? Tempat masak anak-anak santri ini berjaja-jaja, dia hancurkan sampai nggak masak waktu. Tanaman sayur mayur habis Bulaga. Kayu-kayu yang untuk bikin perdepokan Dibakar oleh mereka. ditebangnya. Masya Allah, luar biasa. Kalau bisa Bulaga, perdepokan waktu itu mau dihancur, mau dirubuhkan.
tujuannya. Karena penyampaian di Kelewangan Kelor itu yang ditebaknya banyak masyarakat dari bawah bukit ke sini, disampaikannya kepada Latud Dolar bahwa di tempat pendepokan ke Jagabaya ada harta karun emasnya. Inilah hawa nafsunya Latud Dolar yang sangat menggebu-gebu. Mereka ini yang bikin ulah sebenarnya. Tapi sudah saya terapkan nama Latud Dolar. Tidak ada apa-apa di sini. Masih percaya? Tidak percaya sama sekali. Dia yakinlah kalimat orang dua itu. Mereka ini ya sebenarnya memanfaatkan Latud Dolar karena dia banyak uangnya. Ini tujuan mereka ini. Gimana enggak ini Wakari? Mobil mereka seliatin malah Wakari. Iya, hutang ganti mobil mereka ini. Rumahnya, masya Allah. Jadi pada akhirnya mereka ini akan kemana mereka ini? Itu satu jalan nanti. Apakah akan menambah masalah lagi di sini? Kalau saya lihat ancaman dari Latud Dolar kemarin, akan bertambah besar lagi. Yang ini yang saya baca. Makanya saya tenangkan lu. Gimana jalan keluarnya ini? Apakah nanti kita memang ada atau kita terbentur? Permasalahan di sini ada satu hal. A1-nya, kenapa Haji ini kan lagi sakit sekarang di rumah sakit luar negeri? Iya. Inilah permasalahannya, enggak? Apabila Pak Haji ini datang, semuanya clear. Iya. Sudah. Apa mau mereka? Sudah, ini orang. Sudah. Kena ini saya pertahankan belakang. Ini satu adalah hibah amanah dari seorang Pak Haji. Ketika melihat Ki Jagabaya tobat, diserahkanlah. Makanya saya satu langkah pun tidak akan saya tinggalkan tempat itu. Apapun yang terjadi. Karena itu sebuah amanah. Amanah. Kalau Wakari enak, ya diamanahkan. Ya. Ini juga. Jadi punya dua fungsi. Iya. Dia ini cari amanah, diamanahkan dicarinya. Dari Bandung. Tapi untuk sekarang ini kayak bisa ada main. Oh, masih ada main. Iya, ketemu. Belum ketemu. Alhamdulillah. Suatu sana pasti ketemu. Doa Nah kali. begini, Doa Wakari. Matahari itu timbulnya dari mana, tenggelamnya kemana. Iya. Benar. Itu aja. Besok pun dia akan muncul lagi. Tinggal kita yang mengampainya. Tapi kalau Wakari ya timbul ya memang dari timur, tetap dari timur. Itu prinsipnya. Hebat Ya. juga Wakari ini. Sebuah prinsip Iya. Jagabaya. Dia punya prinsip luar biasa. Dia megang satu kata. Iya. Cinta abadi. Apakah hidup ini selalu prinsip itulah dimakannya? Tapi saya yakin dengan Wakari Jagabaya. Gimana? Wakari ini punya moto, punya prinsip, nggak bisa pindah ke lain hati. Kayak cuma moto prinsip. Iya. Apa yang diandalkan? Dia ini pegangnya satu. Hmm. Iya, satu dipegang. Dia nggak mau lari yang kemana. Ini ya sosok Wakari. Masih mau ke Bandung itulah. Nah. Ada masalah. Ya, para Ya doakan kalau kayak. Iya. Tolong. Ini kalau bisa para sahabat-sahabat ya, para wanita-wanita yang selebritis, inilah ada sahabat saya Wakari. Dia ini duren, ya. Dia ini sebenarnya tidak mencari. Kalau ada, memang dicari. Ya. Ya. Dia ini tidak jual. Kalau ada beli, dia tidak apa-apa. Kalau butuh, bolehlah hubungi Wakari. Dia punya nomor WhatsApp-nya langsung. Nomor hubung aja langsung lah sama Wakari gitu. Ya, bisa kita kenalan, Ya. lebih dekat lagi Pak. Sampai bisa bercakap-cakap Ya. gitu kan, mau ingin tahunya Kita sharing. di belakangnya gimana, di depannya begini Jadi Ki orangnya. Jagabaya ini saya lihat bukan penghubung tapi Semua itu dapat menguntungkan. Oh, ya. Ya, ini kan Ya, saling lah. nggak saling. Jangan sepihak. Saya mau bantu dia mendapatkan sebuah lawan. Ketika itu lawan benar-benar A1-nya, berarti dia saya untungkan. Ini apa Bung Laga di sini, semua usaha kita bisa lancar. Sahabat-sahabatnya Bung Laga, cobalah saya mau sharing dulu sama Ki Jagabaya lah. Itu kan siapa tahu ada permasalahan apa, atau lewat Wakari, lewat Bung Laga. Inilah kami satu rumpun, para sahabat-sahabat. Kami satu rumpun, satu perjuangan untuk menegakkan keadilan, menumpaskan kezoliman di atas bumi ini. Jadi sakit satu, sakit semua Ki, ya. Iya, Senang satu, senang semua. senang semua. Benerlah seperti lagu Roma Irama. Inilah kehidupan kita ini Wakari. Saya sangka Wakari, hidup di lembah pasti ada masalah ini. Tempat kembang. Kalau untuk sekarang ini ya belum Belum ya, parah. alhamdulillah. Masih santai lah. Ya, alhamdulillah.
Ya, harus waspada. Tapi kalau ngelihat dari sikapnya pendekar kembar itu dengan niat hatinya atau memang dia itu memang tertekan kira-kira dia mengucapkan Sepertinya memang dari hati nurani. hati nurani. Luar biasa sekali. Sebab dalam pengakuan itu kita bisa menilainya, Pak. Subhanallah, subhanallah. Murni. Murni. Luar biasa. Juga cara penglipan diajak, dirayu. Walaupun ancaman, hinaan, Iya. tekanan, Iya. iya, nyawa taruhannya, iya nggak ada harganya nyawa taruhannya, luar biasa, iya tujuannya. Ya seperti kita beli preman. Tapi berkat bimbingan Bang Rifan, Nah, inilah yang kita dapatkan selama ini dalam kehidupan kita, tenang, nyaman, tidak ambisi. Kalau tidak ambisi, wah, di sana loh kak, sini loh kak, harus dapat. Gimana anak buah? bukan Ki, ini hampir azan Ki. Oh iya ya, Mau hujan. ya. Bukan masalah ucapnya, kita mau sholat. Oh iya. Ya, ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak para saudara-saudaraku. Apabila antara kami bertiga ini ada kalimat yang salah, kami mohon maaf yang seluruh besarnya. Karena kami adalah manusia biasa. Nah, di sisi saya ini ada Bung Laga, dan di sisi saya adalah Wakar Jinel, dan saya adalah Jaga Baya. Saya wakilkan sama sahabat saya, karena saya ingin mendengarkan suaranya. Silakan Bung Laga. Terima kasih sahabat-sahabat semua karena terus mendukung, mendoakan serta memberikan supportnya kepada Ki Jagabaya, kepada Wak Kari dan kepada Bung Laga. Kami mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga. Adapun sebaliknya, kami akan mendoakan para sahabat-sahabat semua beserta keluarga besar, beserta orang-orang yang dicintai, orang-orang yang menyayangi, dan orang-orang yang mengasihi. Insya Allah akan senantiasa diselamatkan dunia dan akhirat. Amin, amin. Diberikan kesehatan lahir dan batin, jasmani dan rohani. Dukung terus channel kami dengan cara di like, ditekan tombol loncengnya, dan di share, serta di subscribe selalu karena subscribe itu gratis. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usyukum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.